bukaan lama dan tidak nambah, dan katanya detak jantung janin sudah tidak beraturan. Apa penyebabnya? Hai, assalamualaikum, balik lagi di channel Bidan dan Bi. Hari ini aku mau membahas tentang penyebab pembukaan lama dan hubungannya sama tidak beraturnya detak jantung bayi. Oke, tapi sebelumnya kayak biasa, yang belum subscribe dulu ya, dan like untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Kasih, dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Jadi gini, pada saat proses persalinan itu terkadang ada beberapa kendala di situ. Nah, kendala dalam proses persalinan itu artinya begini, lancar atau tidaknya suatu proses persalinan itu sangat dipengaruhi banyak faktor. Nah, itu faktor-faktor itu ada 10 faktor, yaitu 6P dan 4P. Nah, secara rincinya apa itu 6P dan 4P akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi ada psikologi si ibu, ada power, ada passage, ada passenger, kemudian ada placenta, possession gitu kan, itu dari sisi si ibu dan bayi. Kemudian dari sisi provider dan support system, jadi provider itu maksudnya kayak tenaga kesehatan ya, bidan atau dokter, itu ada psikologi, ada passion, ada persistence, juga ada practice. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa menyebabkan si persalinan itu pembukaannya lama dan tidak maju-maju gitu. Tapi kebanyakan rata-rata adalah karena masalah posisi bayi dan juga masalah posisi ibu. Jadi posisi bayi yang tidak optimal, kemudian posisi ibu yang tidak memfasilitasi proses persalinan, itu sangat membuat kemajuan persalinan menjadi terhambat. Jadi si ibu ini nih pada saat proses melahirkan, pada saat proses pembukaan itu disuruh tidur miring ke kiri terus, atau tidur miring ke kanan terus, atau pokoknya tidur terus gitu, padahal nggak ada ketuban pecah dini, artinya ketubannya itu masih utuh dan detak jantung janinnya juga masih bagus, tapi si ibu malah disuruh tiduran terus gitu kan, nggak boleh aktif gitu bergerak. Nah, itu bisa memperlama proses persalinan loh, memperlama proses pembukaan, dan itu lebih sakit banget dan lebih menyakitkan bagi si ibu. Itu tadi dari sisi ibu. Lalu selain itu misalnya posisi bayi, posisi bayinya posterior misalnya, jadi posterior itu kayak gini posisinya. Nah, ini kepalanya bayi itu menghadap ke perut ibu, terus bagian punggung bayi itu ada di punggung ibu. Nah, kalau posisinya kayak gini itu memperlama proses pembukaan loh, proses persalinan. Atau mungkin bayinya itu posisinya asynklinik gitu. Jadi asynklinik itu posisi kepalanya bayinya itu miring gitu. Jadi yang keluar bagian terendahnya itu sini dulu gitu kan, atau di sini dulu kan, seharusnya itu kan di sini, di pucuk sini itu yang harusnya bagian terendahnya itu, bagian terendah kepala bayi ya, itu di umbul-umbul kecil di bagian sini, tapi karena posisinya itu miring, jadi dia yang bagian terendahnya itu kalau nggak di sini dulu gitu, atau nggak seimbang gitu kan. Nah, itu juga akan memperlama proses pembukaan dan akan lebih menyakitkan juga pastinya. Itu juga akan membuat proses persalinan menjadi lama dan menyakitkan. Nah, ketika proses persalinan itu lama karena posisi, terutama posisi bayi dan posisi ibu, ini membuat si rahim itu kontraksinya menjadi tidak adekuat, tidak efektif. Harusnya kontraksi itu dari 10 menit sekali, memendek nih intervalnya. Jadi 5 menit sekali, memendek lagi, jadi 2 menit sekali, dan durasinya itu semakin lama semakin bagus, semakin kenceng, semakin kuat. Tapi di persalinan lama atau persalinan tidak maju, atau disebut juga distosia dalam persalinan, itu si kontraksinya itu jadi tidak adekuat, jadi tidak mampu, jadi tidak ada kekuatan untuk membuka
si serviksnya atau si mulut rahim itu, sehingga proses persalinannya menjadi lebih lama. Nah, ketika proses persalinannya itu lama, ini si ibu semakin panik, semakin stres. Nah, balik lagi ya, kalau misalkan si ibu ini stres, maka bayinya juga ikut stres. Jadi ikut merasakan stres juga, namanya fetal distress. Nah, fetal distress ini itu ciri-cirinya itu detak jantung janin atau bayinya itu tidak beraturan. Jadi normal detak jantung bayi atau janin itu kan 120 sampai 160 kali per menit. Nah, karena mengalami fetal distress, maka detak jantungnya itu kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit. Nah, kalau bayinya kondisinya seperti itu, artinya bayinya itu dalam kondisi tidak sejahtera di dalam rahim. Akhirnya solusinya apa? Misi pertama, ketika dalam persalinan terjadi kasus detak jantung janin tidak beraturan, itu misi pertamanya adalah menyelamatkan si janin atau si bayi itu, sehingga harus dikasih pertolongan pertama. Misalnya ibunya dikasih oksigen, kemudian ibunya atur posisi jadi setengah duduk supaya tidak menekan vena cava. Kemudian abis itu diobservasi lagi tiap 10 menit atau setengah jam. Tapi kok detak jantung bayinya kok masih nggak bagus? Ya udah, akhirnya mau nggak mau harus sesar. Nah, sesar pada saat itu adalah emergency cesarea. Jadi untuk menyelamatkan si bayi untuk segera cepat lahir. Karena kalau nggak nanti bisa beresiko banyak banget komplikasi ke bayinya. Oke teman-teman, demikian penjelasan aku tentang penyebab pembukaan lama dan pengaruhnya ke janinnya ya, pengaruhnya ke bayinya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube Bidan dan ini dengan subscribe and like-nya. Oke, makasih banyak. Nonton juga video aku selanjutnya ya. Jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian. Siapa tahu juga ini bermanfaat untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.